Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan kita yang ketiga ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan. Sebelumnya akan Ibu sampaikan bahwa Ibu akan memberitahu hal-hal yang menjadi titik poinnya saja untuk kebutuhan nutrisinya, terutama nanti akan ada perhitungan. Nah, untuk materinya sendiri bisa kalian nanti download di ISTI ya, dan bisa dibaca. Kalau misalnya memang ada yang belum dipahami, bisa kita diskusi di forum diskusi. Oke, kebutuhan nutrisi. Di sini kebutuhan nutrisi sendiri ya, yang kita ketahui bahwa terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Untuk karbohidrat sendiri ini merupakan sumber energi utama ya yang harus kita penuhi agar tubuh menjadi sehat, kuat ya, tidak lemas, karena biasanya kalau misalnya kekurangan karbohidrat otomatis akan mempengaruhi ke energi. Nah, protein ini terdiri dari protein hewani dan nabati ya. Nah, ini juga sangat penting terutama karena fungsinya itu misalnya kita menemukan pasien dengan post operasi. Nah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi protein yang tinggi ya. Karena apa? Karena bisa membantu proses penyembuhan luka sama jaringan di tubuh ya. Terus lemak ini merupakan sumber energi juga ya, dan ini paling tinggi kadar kilokalori. Nah, vitamin ini ada vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam serta mineral. Ibu tidak akan terlalu membahas masing-masing ya. Nah, di sini tadi karbohidrat ini merupakan 1 gramnya itu terdiri dari 4 kilokalori ya. Sedangkan untuk asupannya sendiri adalah 60-75% dari total kalori. Jadi memang harus banyak ya, karena ini tadi terkait dengan sumber energi utama. Oke, kalau protein sendiri di sini sama seperti yang karbohidrat tadi, 1 gramnya adalah 4 kilokalori. Asupannya hanya 10-15%. Ya. Terus lemak, nah di sini ya paling besar karena 1 gramnya itu mengandung 9 kilokalori. Jadi 2 kali lipat lebih dari protein dan karbohidrat. Ya, asupannya ini yang diperlukan 10-25%. Nah, air ini 60-70% ya, karena memang air sangat penting. Tubuh kita juga tersusun dari air ya. Oke, vitamin, mineral. Oke, ya, Ibu akan sedikit jelaskan ke proses suplai makanan. Di sini ada ingesti, yaitu proses dari kita makan ya, dari masuknya makanan ke mulut. Nah, itu adalah proses ingesti sampai kita mengunyah ya. Terus baru masuk ke digesti. Digesti ini sudah mulai ada proses kimiawinya ya. Jadi ada enzim-enzimnya. Nah, jadi kalau misalnya ada pengeluaran, misalnya kita mau BAB atau BAK, nah itu bukan hasil dari yang kita makan barusan tadi ya, tapi hasil dari penyerapan makanan sebelumnya gitu. Atau bisa jadi 1 hari sebelumnya, karena prosesnya itu untuk diserap itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Oke, lanjut ke absorpsi, diserap ya, ditransportasi baru diedarkan ke seluruh tubuh. Oke. Nah, untuk kebutuhan nutrisi, di sini yang tadi ya harus kalian pahami bahwa 60-75% energinya ini dari karbohidrat, lemaknya 10-25%, dan proteinnya 10-15%. Ini bisa kalian lihat ya. Nah, untuk menghitung kebutuhan nutrisi, ada berbagai macam cara. Di sini yang Ibu jelaskan ada 4 cara untuk menghitung kebutuhan nutrisi. Yang pertama adalah dengan cara Harris-Benedict. Nah, di sini dia menggunakan angka metabolisme basal.
di mana antara laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Nah, ini adalah rumusnya, bisa kalian lihat. Nih ya, rumusnya. Nah, rumusnya itu untuk laki-laki sekian, jadi kita harus tahu berat badannya, tinggi badannya, dan umurnya atau usia. Nah, terus lanjut, ini ada yang cara cepat ya, biasanya digunakan cara cepat juga untuk laki-laki. Nah, ada dua cara cepatnya, ada cara cepat A dan B. Bedanya apa? Kalau A ini dia berdasarkan per dikalikan 24 jam ya, karena satu hari 24 jam. Sedangkan cara cepat yang kedua ini tidak ada per 24 jam. Nah, kalau yang ada per 24 jam ini pengalinya hanya 1 kilokalori. Sedangkan kalau yang tidak menggunakan 24 jam ini 30 kilokalori untuk laki-laki dan perempuannya berbeda. Ya. Oke, terus cara yang ketiga dengan cara yang sering digunakan oleh WHO ini berdasarkan kelompok umur ya. Jadi kelompok umurnya ada di usia berapa, angka metabolisme basalnya yang dibutuhkan, ini adalah rumus. Ini nanti tinggal dihitung. Selanjutnya berdasarkan aktivitas fisik. Nah, di sini terbagi menjadi aktivitasnya termasuk kategori yang mana. Nah, ini pengalinya. Ya, nanti tinggal disesuaikan dengan kasus. Nah, untuk kalori pada anak ini berbeda lagi ya. Di sini kita lihat kalau anaknya usia berat badannya adalah 10 kg, berarti kebutuhannya adalah 100 kg per kilogram berat badan per hari. Nah, kalau misalnya berat badannya sudah sampai 20, berarti ditambah 50, berarti 150. Lebih dari 20 ditambah lagi 20, ya, jadi 170. Nah, ini untuk yang neonatus atau bayi yang lahir. Nah, BBLR ini adalah berat bayi lahir rendah. Kalau BBLN ini lahirnya normal. Ini hitungannya berbeda. Oke, untuk yang protein juga bisa kalian lihat, tergantung nanti soalnya dewasa, neonatus, usianya ya. Jadi ini pengalinya, tinggal dikalikan berat badannya. Kebutuhan lemak adalah 35% dari total kalori. Jadi misalnya kalian tadi sudah menghitung kalorinya dari Benedict, hasilnya 2.500 kalori misalnya ya. Berapakah kebutuhan lemak? Berarti bisa dihitung kebutuhan lemaknya adalah 35% dikali 2.500. Nah, itu adalah kebutuhan lemak untuk kasusnya. Nah, untuk yang obesitas ini beda ya. Obesitas hanya 10%. Oke, untuk kebutuhan cairan di sini ya 35 ml per kilogram berat badan per hari. Oke, nah ini gangguan pemenuhan nutrisi ada banyak ya. Ada yang marasmus, ya, kurangan energi protein, kwashiorkor, anemia, dan lain sebagainya. Nah, untuk penilaian status nutrisi yang paling sering digunakan untuk mulai dari remaja sampai dewasa itu pakai BMI atau kita sering sebut dengan IMT ya, indeks massa tubuh. Dengan rumus BB per TB dibagi 100 dikuadratkan. Ini biasanya yang paling sering digunakan untuk menilai status nutrisi ya, status nutrisi. Nah, nanti dilihat nih hasilnya berapa. Misalnya berat badannya itu 60 kilo, tinggi badannya adalah 160. Jadi nanti dibagi, dikuadratkan, hasilnya ada di rentang gizi mana. Ya, yang bagus itu yang di sini normal. Oke, nah untuk yang anak itu berbeda ya, jadi tidak menggunakan IMT untuk status gizinya. Biasanya pakai ini, lingkar lengan atas. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Nah, di sini ada latihan menghitung nutrisi, silakan kalian hitung. Perempuan BB 70 dengan TB-nya 165, usia 28 tahun. Nah, hitunglah kebutuhan energinya menurut berbagai macam sumber tadi ya, ada 4. Ada Harris Benedict, cara cepat AB, terus berdasarkan aktivitas fisik, dan nanti dihitung juga kebutuhan zat gizinya. Proteinnya berapa, lemaknya berapa, karbohidratnya berapa. Selamat mencoba, mudah-mudahan kalian bisa. Ibu akhiri pertemuan kali ini.
dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.